Selamat pagi siswa-siswi. Pagi. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa. Masing-masing, silakan yang mau memimpin. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar mengajar kita, marilah kita berdoa masing-masing. Izinkan saya memimpin secara agama Kristen. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih dari malam hingga pagi hari Engkau telah memberkati kami. Sekarang kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Tolong bimbing kami agar kami bisa mengerjakan dengan baik. Aku juga Pak Hendra dan mengajar kami. Ini doa anakmu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih dan saudara telah memimpin kita di dalam doa. Bapak akan mengecek kehadiran kita semua. Pada pagi hari ini apakah ada yang sakit? Izin apa masuk semua? Masuk semua, Pak. Oke, terima kasih. Berarti tetap semangat ya, masuk semua nih. Oke, abang dan kakak, supaya materi kita hari ini semakin semangat, sebaiknya kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu. Silakan kita Oke, kita ice breaking semuanya. Ingat, Bapak akan menggunakan kata kunci satu. Permainannya adalah satu pegang. Ingat, kalau ada kata satu, maka ikutin. Satu pegang. Contoh, satu pegang mata, maka semua pegang mata. Satu pegang kuping, maka semua pegang kuping. Pegang dasi. Nah, ketika ada yang pegang dasi, maka dia menjadi salah satu yang akan dihukum. Paham? Oke, kalau begitu kita mulai ya. Oke, siap semuanya? Semangat? Semangat, tepuk tangan dulu. Oke, kita mulai. Satu pegang kepala, satu pegang mata, satu pegang kuping, pegang mulut. Oke, satu. Ada? Oke, apa? Oke, apa? Abang Gabriel, silakan Gabriel maju. Ternyata pegang mulut ya. Oke. Silakan Gabriel. Satu ya. Oke. Kita lanjutkan. Bapak akan cari dua anak ya. Kita lanjutkan ya. Satu pegang nasi. Satu pegang tangan. Pegang nasi. Pegang tangan. Oke, sip. Diam dulu. Kita mulai. Satu pegang kepala. Satu pegang kuping, pegang mulut. Oke, aman ya. Kita ulang lagi. Satu pegang tangan, satu pegang kaki, satu pegang kepala, pegang mata. Oke, aman. Tepuk tangan dulu. Hanya Abang Gabriel yang hari ini kita kasih hukuman ya. Oke, Abang Gabriel senam ikan buntal ya, senam ikan buntal. Cukup 5 hari aja Bang, biar semangat ya. Oke, tangannya ke depan Abang. Oke, kita sama-sama ya. Siap. Jadi ya. Kita mulai ya. Pada hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk. Kata Abang. Baik, kakak dan abang, pada hari ini kita akan mempelajari bentuk molekul. Namun sebelumnya, ya, Bapak kembali mengingatkan materi kita adalah ikatan kimia, ya, yang mana sebelumnya kita mempelajari materi mengenai struktur apa? Lewis. Oke, struktur Lewis mengatakan apa? Ada yang tahu? Oke, Citra. Itu termasuk teori untuk menggambarkan terjadinya pembentukan ikatan kimia. Digunakan lambang Lewis, yaitu rumus dari struktur Lewis, Pak. Jadi struktur Lewis ini sangat dibutuhkan dalam menggambarkan ikatan kimia, sebab dengan struktur Lewis kita dapat mengetahui jenis ikatan kimia dari suatu senyawa dan molekul. Oke, benar sekali, Kak Citra. Tepuk tangan. Oke, ya. Berarti struktur Lewis sudah paham. Jadi untuk membuat struktur Lewis, ya, kita tahu yang mana membedakannya, ada yang titik dan ada yang X. Nah, untuk membuat bentuk molekul kita juga harus bisa menentukan apa?
Elektron valensi. Ya, itu menggunakan konfigurasi elektron. Oke, bisa dipahami kata-kata Mbak? Oke. Kalau begitu kita lanjut ya. Pada materi hari ini kita akan mempelajari bentuk molekul. Bentuk molekul dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai dalam bentuk molekul senyawa. Contohnya ada yang tahu? Ayo Pak. Oke, Kakek apa? Contohnya H2O Pak. Oke, H2O adalah molekul senyawa. H2O ini peran penting sebagai apa dia? H2O itu air Pak, jadi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini membutuhkan air. Oke, betul sekali. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Oke. Oke, ada lagi yang ingin menjawab? Contoh molekul senyawa. Oke, Bang Nathanael apa? CH4 Pak, C4. C4 apa? seperti gas LPG. Gas LPG. Oke. Perannya- C4 adalah gas LPG. Perannya saja kita memasak itu membutuhkan gas. Oke, jadi dalam kehidupan sehari C4 ini adalah membantu kita dalam memasak ya. Kita jumpai komposisinya dalam tabung gas LPG. Nama lain C4 ini adalah metana. Paham ya? Kata-kata Bang? Oke, bisa dimengerti? Oke, ada lagi? Ada lagi? Saya Pak. Oke, Kak Gadis. NH3. NH3. Ya. NH3 dalam kehidupan nyata contohnya apa? Pupuk Oke, pupuk. Jadi kandungan pupuk itu terdapat NH3. 3. NH3. Oke, terima kasih. Terima kasih pada hari ini berarti Kakak dan Abang sudah paham mengenai bentuk molekul dan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, terima kasih. Baik Kakak dan Abang, Bapak akan menyajikan bentuk molekul ya. Boleh dilihat. Nah, ini adalah bentuk molekul ya, yang sering kita buat dan di dalam kehidupan sehari-hari juga berkaitan ya. Di sini ada BeCl3, BeCl3, H2O, BeCl2, NH3, SF6, ClF3 dan PCl5 ya. Jadi di sini bentuk molekulnya sudah disajikan. Kakak dan Abang bisa melihatnya ya, seperti apa tampilannya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ya. Masih ingatkah kalian mengenai teori Lewis? Betul yang disampaikan oleh Kak Citra tadi ya. Untuk menggambarkan terjadinya pembentukan ikatan kimia digunakan lambang Lewis, yaitu rumus dan struktur Lewis, di mana struktur Lewis sangat dibutuhkan dalam menggambarkan ikatan kimia, sebab dengan struktur Lewis kita dapat mengetahui jenis ikatan kimia dari suatu senyawa dan molekul. Coba kalian perhatikan struktur Lewis dari H2O dengan CH4. Tadi sudah disampaikan oleh Kak K, ya, H2O mempunyai peran penting. Semua makhluk hidup membutuhkan yang namanya air. Sedangkan CH4 tadi sudah dijawab oleh Bang Nathanael yang mana namanya adalah metana. Dalam kehidupan sehari, salah satunya terdapat di gas LPG dan digunakan oleh kita dalam memasak, jadi menghemat waktu dan tenaga. Nah, perhatikan struktur Lewis beberapa senyawa berikut. Di sini ada H2O dengan C4 ya. Jadi bentuknya di situ ada H2O, lalu ada H2O dengan C4 ini. Nah, H2O di situ kalau kita lihat ya, titiknya di situ diikat menggunakan O dengan H ya, yang mana dua atom H ya. Atom pusatnya adalah O, lalu yang C4 di mana atom pusatnya adalah C, yang mengikatnya adalah H sebanyak 4. Jadi bentuk geometri molekulnya seperti ini. Ini bentuknya adalah membentuk suatu sudut atau yang dikatakan bentuk V. Sedangkan bentuk tetrahedralnya adalah punya C4 ya. Tetrahedral itu adalah 4 sudut ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita melalui model pembelajaran problem based learning atau dikenal dengan PBL, dan menggunakan video pembelajaran dalam kegiatan diskusi kelompok peserta didik mampu nih. Nah, diharapkan kalian abang mampu mensimulasikan bentuk molekul berdasarkan teori pasangan elektron kulit valensi atau VSETL dan teori domain elektron dengan benar.
Lalu mengamalkan jenis molekul suatu masalah dengan benar, tapi jenis molekulnya seperti apa ya. Mendemonstrasikan bentuk molekul dengan menggunakan molimut atau plastisin atau bahan yang mudah kita jumpai. Setelah itu akan menambah mempresentasikan bentuk molekul dengan bahan yang diperoleh dari memastikan. Nah, di sini ada orientasi mengapa air keramik, pupuk dan cat termasuk molekul senyawa. Seperti apa bentuk molekulnya? Ya. Jadi yang di atas itu adalah menggambarkan H2O, sedangkan keramik ini adalah BeCl2, yang di tengah ini NH3, yang cat ini adalah CCl4. Oke ya. Nah, di sini ada disajikan dua tabung gas. Ini mengandung senyawa CH4 ya, metana. Lalu adanya CO2 ya. Ini dalam kehidupan kita khususnya pada manusia membantu meningkatkan proses pernapasan dan merancang pH darah. Oke ya. Nah, silakan nanti kakak dan abang setelah ini selesai bergabung sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok 1, 2 dan 3 ya. Nanti nah, ini tugasnya. Jadi tugas kakak sudah dibagi dan abang sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Masing-masing nanti akan menyajikan ini, mempresentasikannya. Diharapkan kakak dan abang dapat membuat bentuk molekul menggunakan bahan yang sudah dibawa seperti gambar di atas. Nah, nanti silakan diskusi sesuai dengan kelompoknya. Nah, presentasi setelah selesai nanti diharapkan kakak dan abang silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Kelompok lain nanti yang tidak maju silakan menanggapi hasil presentasi temannya. Oke, demikian dari Bapak, semoga bermanfaat. Baik kakak dan abang, setelah kita mengamati PowerPoint tadi, maka bisa kita ambil inti dari materi tadi ya, kita membuat kelompok dan sebagainya. Ya. Maka silakan kakak dan abang duduk sesuai dengan kelompoknya. Ya. Ini mana kelompok 1 kakak? Oke, kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Hadir semua? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Oke, kalau sudah selesai, kelompok 1 tadi membuat bentuk apa? H2O dengan BeCl2. Kelompok 2 membuat bentuk NH3 dengan CH4. Kelompok 3 membuat CO2 dan CCl4. Oke ya. Jadi kita dalam pertemuan kali ini yaitu 90 menit. Silakan diskusi kelompok, buat bentuk molekulnya ya. Sebaik mungkin, sebagus mungkin. Ya. Catat hasil pengamatannya seperti yang di LKPD. Di situ ada struktur rilis. Setelah itu ada jumlah PI, jumlah PIB, tipe molekul dan bentuk molekul. Jangan lupa hasilnya dicatat. Silakan dibuat kelompok. Maka dibuat kelompok. Maka abang akan buat kelompok. Silakan diskusikan. Ini. Oke, gunakan LKPD petunjuknya, silakan diisi ya, dibuat bentuk molekulnya menggunakan bahan yang sudah tersedia. Ini tadi apa? H2O dengan yang sebelahnya ini adalah NH3 dengan CH4. Ini CO2 dengan oke ya, silakan. Fisika seminggu ya. Batu. Lihat. Kita ya. Oke, disajikan ya. Sajikan untuk molekulnya sedikit.
Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Silakan ya kakak dan abang diskusikan. Jangan lupa membentuk tipe molekulnya atau bentuk molekulnya sesuai dengan materi kita sebelumnya, yaitu struktur Lewis ya, dimana kita menggunakan rumus EV sama dengan E sama dengan EV dikurang X dibagi 2. Jadi gunakan rumus itu ya, dengan A X M EM itu menentukan tipe molekulnya ya, tipe molekulnya. Lalu tentukan senyawa molekulnya, mana unsur yang sedikit itu adalah atom pusat sebagai atom pusat, dan yang paling banyak itu sebagai atom yang mengelilinginya.
Jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Jangan lupa dicatat ya, kakak hasil perkiraannya. Dicermati. Nah ini apa ini? C4. Jadi ini C4. C-nya yang mana? Oke, C-nya yang ini. Oke, H-nya yang 4. Oke. Ini bentuk molekulnya apa? Tetra, 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 netral ya. Oke, tetra, netral. Dirapikan bang, sudut-sudutnya dilihat. Sebelahnya? Ini? Hah? NH3. N-nya yang mana? Yang warna kuning. H-nya? Yang warna hijau. Hijau. Oke. Berbentuk? Tipe molekulnya? Trigonal? Piramida. Oke, silakan dicatat yang mandi ya. Kelompok 1? Sudah? Oke, kelompok 1. Yang pertama H2O. H2O yang mana? Coba. Oke, H2O. Nah, H2O berbentuk V ya, berbentuk suatu sudut. Ya. Jadi tipe-nya A, AX 2, E2. Oke, berbentuk V atau bentuk suatu sudut ya. Yang satu lagi, senyawa apa? BeCl2. Oke, atom pusatnya adalah Be. Atom mendinginnya adalah Cl. Oke, Cl ya. Jadi bentuk molekulnya adalah AX2. AX2 ya. Jadi ini berbentuk di ya. Oke. Ini kelompok 3. Masih dibuat ya proses. Nah, ini apa? E2. Oke. C-nya yang mana? Kuning. O-nya? Biru. Biru ya. Oke. Ini tipe molekulnya apakah? Biner, Pak. Tipe molekulnya apa tuh? AX apa? AX2. AX2. Untuk molekulnya? Biner. Ini atau lurus ya. Oke. Sebelahnya CCl4. Oke, CCl4. Atom pusatnya adalah apa namanya? C. Oke. Atom yang melingkari adalah Cl. Oke, Cl ya. Ini tipe molekulnya apa? AX4. Oke. Untuk molekulnya? Tetra ya. Oke. Silakan diamati ya, dicatat prosesnya. Dipahami ya? Ya, Pak.
Silakan kerjasama ya, diskusikan, tidak ada yang main. Catat hasil pengamatannya. Karena setelah ini kita akan presentasi. Setelah presentasi, kelompok yang maju di depan menyajikan hasilnya. Jadi di situ akan menuliskan urut molekul, struktur rilis, jumlah PI, jumlah PEB, titik molekul dan bentuk molekulnya. Untuk kelompok yang tidak maju, silakan nanti bertanya kepada kelompok yang maju. Untuk itu silakan buat bentuk molekulnya yang bagus, diamati, dicermati.
sudah? Ada yang belum ya? Untuk yang sudah, silahkan diskusikan baik-baik karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Ya, biarkan kamu mampu menjelaskan. Ya. Silahkan gunakan fasilitas yang ada, cari sebanyak mungkin sumber pengetahuan. Silakan kakak dan abang ya, sambil cari kembali informasi yang akurat ya. Sebelumnya jangan lupa dicermati, diisi, cari informasi mengenai bentuk molekul yang kalian buat. Bukunya dibuka, disesuaikan. Jangan lupa ditulis nanti nama kelompoknya siapa. Sebelum maju nanti perkenalan. Setelah itu tentukan siapa yang akan menyampaikan materinya. Siapkan materi sebaik mungkin. Sesi pertanyaan oleh kelompok yang belum tampil.
Baik kakak, 10 menit lagi kita akan melakukan presentasi ya. Nanti akan diawali oleh kelompok 1 dulu 10 menit lagi. Jadi 10 menit ini silakan disiapkan dengan sebaik mungkin, sematang mungkin. Siapkan diskusi bagus-bagus karena nanti akan dipresentasikan di depan, disajikan, dan akan ada sesi tanya jawab oleh kelompok lain. Kelompok yang lain ada yang sudah siap? Kelompok 1 siap? Siap. Siap? Iya. Kelompok 1 sudah siap ya? Kelompok 1 kalau sudah siap nanti perwakilan silakan Bang Fasih ambil bangku di belakang.
menentukan untuk molekul yang sudah dapat berikan di LKPD. Jadi terdapat 3 kelompok ya, jadi dari 5 sampai 6. Kelompok 1 nanti silakan maju di depan, presentasikan, isi sudah disajikan. Rumus molekul, struktur Lewis, jumlah PI, jumlah PB, tipe molekul dengan bentuk molekul. Ya. Untuk kelompok yang belum maju nanti silakan mempersiapkan pertanyaan untuk kelompok yang maju. Untuk kelompok 1 kita beri aplaus. Jangan lupa tekan alat dulu. Nanti siapa yang sini ya yang akan menjelaskan nanti kita. Oke, kita ke Kak Yaya, silakan di depan. Waktu temannya untuk mulai. Waktu dan kesempatan Bapak silakan. Silakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Kezia Janati. Nama saya Pasal Fadila. Nama saya Gauda Puas. Nama saya Ferdi. Nama saya Citra Andrea Hermalia Putri. Saya Triat Subarti. Kami akan menuliskan hasil diskusi kami di depan yang akan dituliskan oleh Kak Adel. Silakan Abang Adil tulis di 1 itu. Terus molekulnya apa? Oke, silakan tulis. Bang Gabriel. H2O, struktur Lewisnya seperti apa? H-nya 1, O-nya berapa itu? 2 Pak. O-nya 2 apa 8? Nah, bagus-bagus. Itu 8 ya. Nah, itu 1. semuanya, saya akan menjelaskan tentang H2O. Jadi H2O itu pertama-tama kita buat dulu konfigurasi elektronnya untuk mencari elektron valensinya. Jadi elektron valensi di sini, elektron valensi dari O di sini adalah 6. Jadi di sini untuk mencari jumlah PEB kita menggunakan rumus
E sama dengan elektron valensi dikurang X per 2. Jadi E sama dengan elektron valensi dari O tadi sama dengan 6 dikurang PEI-nya. PEI-nya ini bisa kita tentukan melalui ini dan ini. Ini adalah PEI-nya dan ini adalah PEB-nya. PEB-nya kan belum diketahui, jadi harus kita cari tahu dulu melalui rumus tersebut. PEI-nya di situ ada 2, jadi 6 dikurang 2 per 2. Oke, sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4 dibagi 2, jadi hasilnya sama dengan 2. Dapat disimpulkan bahwa jumlah PEB-nya adalah 2. Selanjutnya kita akan menentukan tipe molekulnya. Rumus tipe molekul adalah A, X, N, EN. Jadi A, X ini adalah PEI-nya, N ini adalah jumlah PEI-nya, E adalah PEB-nya, dan M adalah jumlah PEB-nya. Jadi A, X, kita masukkan jumlah PEI-nya 2, E, kita masukkan jumlah PEB-nya 2. Jadi tipe molekulnya adalah AX 2, E2. Bentuk molekulnya dapat kita simpulkan membentuk suatu sudut atau V melalui ini. Dapat dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kate. Silakan diamati ya. Silakan nanti ditanya. Koreksi. Satu. BeCl2 ya. Berhelium di klorida. Terisnya Be dengan Cl. Be-nya 4. Atomnya Cl-nya 17. Oke, tentukan Fe-nya. Oke. 2 dengan 2, 8 dengan 7. Oke. Buat struktur rilisnya. Atom pusatnya adalah Be. Atom yang milikinya adalah Cl. Oke. Nah, tentukan jumlah PI-nya ada 2. PB-nya, oke, PB-nya nanti itu bisa dicari ya menggunakan rumusnya ya. Saya akan sedikit menjelaskan tentang BCl2. Di sini kita menentukan rumus kulit untuk mencari elektron valensi, kemudian kita bisa membuat struktur Lewisnya, yaitu atom pusatnya Be dan atom yang mengelilinginya yaitu Cl. Kemudian jumlah Pi kita bisa lihat di sini, Pi-nya ada 2, bisa kita tulis 2. Kemudian jumlah PEB-nya bisa kalian cari dengan rumus yang ini dan akan mendapatkan nilai 0. Kemudian tipe molekulnya juga dapat kalian cari dengan rumus ini yang akan mendapatkan AX2. Kemudian bentuk molekulnya yaitu linear atau lurus seperti ini. Baik, itu sekian dari presentasi kami. Kami mempresentasikan tentang H2O dan BCl2. Kemudian kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, Gladys. Dan kami dari kelompok 2 ingin menanyakan, kami ingin melihat bentuk molekul yang kalian buat. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Gladys. Kami akan menunjukkan bentuk molekul yang kami buat seperti ini. Bisa dilihat ini adalah bentuk H2O. Yang di atas yaitu atom pusatnya O dan yang di bawah adalah H yang mengelilinginya. Bisa dilihat. Kemudian ini adalah BeCl2. Bisa dilihat.
Sudah jelas? Sudah. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan ditanyakan. Kita yang ingin ditanyakan. Cukup. Kelompok 2 cukup. Cukup, Pak. Oke, kelompok 3. Ada yang dipertanyakan? Apa sudah jelas? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, silahkan ditutup. Presentasi untuk kelompok 1. Itulah hasil diskusi yang kami presentasikan kali ini. Terima kasih atas pertanyaan dan atensi teman-teman dan Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, kita kasih aplaus. Oke, silakan kelompok 1 balik ke meja-nya. Dan lanjutkan kelompok 2. Waktu dan tempatnya Bapak silakan lagi. Catatannya, tentunya silakan dibawa. Baik, kami dari kelompok 2 di sini berdiri di sini ingin menyampaikan tentang hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Gladys Benanda. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Lorenza. Perkenalkan, saya jadi percaya dan teman-temannya. Perkenalkan, nama saya Isamara Filofa. Oke, kami akan menulis materi yang kami cari. Yang pertama NH3, yaitu N sebagai titik pusat, H sebagai yang mengelilingi. Kita akan membuat struktur Lewisnya. N Oke, radius ya, menampilkan NH3 ya. Kemudian ya, N-nya 7, P-nya 5, H-nya 1. Untuk menentunya struktur radius N dikelilingi 3 atom H. ini sebagai PEB, ini PEI. PEI, Oke. jumlah PEI-nya 3, jumlah PEB-nya 1, tipe molekulnya A ini atom pusat, X, 3, dan X. Bentuknya trigonal piramida. Yang kedua, CH4 akan dijelaskan oleh Gilbert. Baiklah, saya akan menjelaskan CH4.
Oke, di sini telah terbuat struktur Lewis-nya. Jadi beginilah bentuk struktur Lewis dari T4. Di sini kita dapat PI-nya ada 4, kemudian PB-nya ada 0 karena di sini tidak ada X-nya. Kemudian untuk tipe molekulnya ada AX4 dan bentuk molekulnya tetrahedral. Ini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, silakan. Asia. Apa sih contoh NH3 itu dalam kehidupan sehari-hari? Kami akan menjawab pertanyaan dari Pak Syabat ini. Contoh dari NH3 dalam kehidupan sehari-hari yaitu pupuk. Kok bisa jelas? Fungsi pupuk yaitu untuk menyuburkan tanah. Apakah sudah jelas? Ada pertanyaan lagi? Oke. Baik, silakan. Yang lima. Saya dari kelompok 3 yang bertanya, itu molekul yang E itu apa? NH3 ada tipe molekul AX3E. Mungkin bisa jelaskan kembali AX3 itu apa, E itu apa, seperti itu lah. Ya. AX3E. Ya. A itu sebagai atom pusat, X itu sebagai jumlah pasangan elektron ikat atau PEI. Karena P-nya berjumlah 3, jadi dituliskan 3. E-nya sebagai pasangan elektron bebas atau PEB. Apakah sudah jelas? Jelas. Ada pertanyaan lagi? Kak Citra? Baik, dipersilakan Kak Citra. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Di situ dari kelompok 2 yang dijelaskan molekulnya NH3 dan CH4 benar? Ya, benar. Selain itu, apakah kelompok 2 tahu lagi contoh molekulnya? Selain dari NH3 dan CH4. Ya, saya akan menunjuk salah satunya itu PCA5. Jelas? Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, kami akan menutup presentasi kami. Baik, ini adalah bentuk-bentuk dari molekul NH3 dan CH4. Ya. Coba diperlihatkan Bang molekulnya. Ini adalah Untuk NH3. NH3, Kemudian ini ada CH4. Masih jelas? Dilihatkan Bang. Dipegang. Nah, diperlihatkan. Satu-satu pegangnya, Bang, tangannya. Ini data. Oke ya. Jadi yang Bang Gabriel pegang itu bentuk apa? CH4. Siapa? CH4. Tangannya gimana? dan ini NH3. Oke, NH3 dengan CH4. Kurang lebih ya. Ya, Pak. Yang kuning ini sebagai pusatnya itu C, N, dan yang hijau ini adalah H. Yang mengelilingi titik pusat. Kemudian CH4 ini titik pusatnya di C warna hijau, kemudian H ini atom yang mengelilingi ya. Apakah sudah jelas? Ya. Baik, kami dari kelompok 2 ingin menutup presentasi kami. Jika ada salah kata ataupun salah menjelaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan terima kasih. Silakan, waktu yang dikatakan. Silakan, perkenalan. Selamat pagi teman-teman, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alexandra Gonjaga. Perkenalkan, nama saya Salim Valencia. Perkenalkan nama saya Yemima. Perkenalkan nama saya Fatia Nusbeki. Perkenalkan nama saya Ignawati.
Sudah. Ya, perkenalan nama dari kelompok kami dari kelompok 3 dan materi akan dijelaskan oleh Bang Alek. Yang pertama adalah CO2. Jadi untuk mencari PI maka kita mencari elektron valensi dari atom C dulu, yaitu elektron valensi yang 4, dan elektron valensi dari atom O sama dengan 6. Jadi bisa disebutkan PI nya ada 2 karena ini ikatan rangkap. Jadi PEI-nya berjumlah 2, dan untuk mencari PEB-nya maka menggunakan rumus E sama dengan kurang X dibagi 2. PI-nya sama dengan 4 kurang 2, karena ikatan rangkap maka dikalikan dengan 2. Maka PEB nya sama dengan 0. Tipe molekulnya kita menggunakan rumus AXN X sama dengan jumlah pasangan PI, nanti sama dengan jumlah pasangan PI sama dengan 2, E nya 0, jadi tidak ada sini. Jadi tipe molekulnya sama dengan AX2, dan bentuk molekulnya linear. Selanjutnya C4.
Jadi bisa dihitung jumlah PI-nya ada 4. Ini 1, 2, 3, dan 4. Jadi jumlah PI-nya sama dengan 4. Dan untuk mencari jumlah PEB-nya sama menggunakan rumus T sama dengan FI dikurang X dibagi 2. T sama 4 dikurang 4 dibagi 2 sama dengan 0. Jadi PEB-nya sama dengan 0. Dan untuk tipe molekulnya akan rumus X N E N. Jumlah pasangan PI-nya sama dengan X4. Karena PEB-nya 0 jadinya tidak ada E. Jadi tipe molekulnya sama dengan AX4. Dan bentuk molekulnya hingga dapat disimpulkan bentuk molekulnya tetrahedral. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apakah Di sini ada bentuk molekul yang CO2, yang kuning bentuk molekul atom pusat, yang biru atom pusat mengelilingi atom. Atom yang mengelilinginya. Ya. Jadi bentuknya linear ya. Oke. Yang satunya Jadi di sini ada contoh rumus molekul dari CCl4. CL4. Jadi ini adalah atom pusat yaitu C, dan ini atom yang mengelilinginya yaitu Cl. Jadi ini bentuk molekul dari tetrahedral. Tipenya A. Tipenya AX4. AX4. Jadi sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, penonton lain. baik, saya dari kelompok 2 izin bertanya. Apa saja contoh dari kehidupan sehari-hari yaitu CCl4? Ada Jadi contoh sehari-hari dari senyawa Cl4 adalah cat. Ada cat, ada tinta, ya. Setelah itu terdapat juga di pemadam ke Kebakaran. Oke. ada lagi yang ingin bertanya? Belum. Sudah? Sudah. Saja. Karena dirasakan sudah cukup. Jadi inilah presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Oke, sudah. Oke, abang. Jadi sudah selesai ya presentasinya, bagus. Semuanya tampil, aktif, terlibat aktif semuanya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, jadi pada pertemuan hari ini materi kita mengenai bentuk-bentuk ya, sudah selesai.
Untuk itu mari kita bersama-sama kita kembali. Jadi dari tipe molekul yang sudah kita buat ini tadi, Bapak dengan Abang dan Kakak bertanya nih, apa sih tipe molekul ya, dengan bentuk molekul yang telah kamu buat? Mungkin kelompok 1 ada yang mau menanyakan molekul yang sudah dibuat ya, setelah itu bentuk dan tipe molekulnya seperti apa? Oke, tadi bentuk molekulnya apa? H2O dengan H2O dengan BCl2. Oke ya. H2O dengan BCl2. H2O tipe molekulnya seperti apa? Tipe molekulnya AX AX2E2. AX2E2. Bentuk molekulnya? Molekulnya bentuk sudut V. Bentuk suatu sudut atau berbentuk Bentuk V. Oke. Yang satunya lagi? B BCl2. Oke. Tipenya AX2. Oke, bentuk molekulnya? Linear. Oke, linear atau logos. Kelompok 2. Kelompok 2. Tadi apa-apa yang sudah dijadikan? NH3 dengan C4 ya. NH3 tipenya apa? AX3E. Bentuk molekulnya? Trigonal piramida. Oke, yang satu lagi apa? C4. Tipenya? AX4. Oke. Molekulnya? Tetrahedral. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 tadi apa? CO2 dengan CCl4. Oke, CO2 tipenya seperti apa? AX2. Oke, bentuk molekulnya? Linear atau lurus ya. Satunya lagi CCl4 tipenya? AX4. Oke, bentuk molekulnya? Oke, tetrahedral ya. Oke. Apa hal-hal menarik yang kakak dan abang jumpai selama proses praktek atau pembelajaran kita ini? Ada yang ingin menjawab? Oke, Kak Gladys, apa? Yang pertama, kami bisa mengetahui bentuk molekul yang belum kami ketahui. Ya, bagus. Apa lagi? Yang kedua, kami bisa mengetahui molekul yang terdapat di kehidupan sehari-hari. Contohnya NH3 yaitu pupuk, BeCl2 yaitu keramik, dan CO2 yaitu karbon dioksida. Oke, jadi itu adalah hal-hal baru ya, dan hal-hal yang baru yang bisa dipelajari. Tantangan yang dihadapi apa? Ada? Atau kelompok lain? Hal-hal baru atau hal-hal yang menarik yang ditemukan dalam proses pembelajaran kali ini apa? Oke, itulah. Tantangannya adalah di mana letak pada pembuatan bentuk molekul dengan penentuan tipe molekul dengan menentukan beberapa hal seperti jumlah PI, jumlah PEB dan lain sebagainya hingga berbentuk bentuk molekul. Oke, ya. Jadi tantangannya adalah masih sulit menentukan letak sudutnya ya, seperti itu. Oke, itu tantangannya. Ada lagi? Ada lagi? Oke, ini mah apa? Hal-hal baru? Apa hal yang menarik? Apa tantangannya? Menarik. Oke, hal-hal menarik yang Hal yang dijumpai. menarik yaitu kami bisa mempelajari bagaimana contoh bentuk terikatnya dari atom pusat dan atom yang mengelilingi, di mana atom yang mengelilingi itu akan mengelilingi atom pusat. Oke, bagus kakak abang ya. Jadi ini sudah bisa ditarik ya. Yang hal-hal kakak dan abang jumpai dalam proses pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk menguatkan pertemuan kita hari ini ya, untuk menambah pemahaman kita, untuk tugasnya akan Bapak berikan nanti, silakan diambilkan ya. Nanti di meja Bapak akan membagikan per individu. Tolong dikerjakan sebaik mungkin tugasnya mengenai bentuk apa? Molekul. Oke ya. Jadi tugasnya nanti ada tertulis, silahkan diisi, dikerjakan di rumah, kumpulkan minggu depan ya. Oke, pada pembelajaran kita minggu depan kita akan menghadapi yang namanya latihan tengah semester ya. Karena ini bab 3 ikatan kimia. Nah, ya, jadi materi kita selanjutnya adalah latihan tengah semester. Harapan Bapak dan kita semua memperoleh nilai yang baik, maka dalam itu belajar
baik-baik, persiapkan dirinya ya semaksimal mungkin ya, dan jaga kesehatan. Tidak terasa pembelajaran kita sudah selesai, maka dari itu sangat pantas kita menutupi acara kita yang tadi diawali dengan doa, maka kita tutupi dengan doa. Nah, kali ini siapa yang ingin menutup pelajaran kita? Oke, Kak Gladys silakan maju. Pak Berdikar. Teman-teman, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin secara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan pada siang hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan senantiasa melindungi kami dari tadi pagi sampai pada siang hari ini, sehingga anak-anakmu dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan proses belajar mengajar Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami sudah menyelesaikan proses belajar mengajar kami Tuhan, dan sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Engkau berkati kami di jalan, semoga sampai di rumah dengan keadaan sehat dan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang rekan-rekan. Silakan.